Halo, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kita semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Tinar dengan materi pelajaran marketing, dengan materi pembahasan kita hari ini yaitu strategi segmentasi. Oke, kita akan memberi sedikit pengertian tentang strategi segmentasi. Dalam menerapkan segmentasi pasar, perusahaan memiliki beberapa pilihan strategi segmentasi yang penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu antara lain sebagai berikut. Baik, kita akan membahas masing-masing strategi segmentasi. Yang pertama adalah undifferentiated. Undifferentiated adalah strategi segmen memperlakukan seluruh pasar atau entry market sebagai pelanggan potensial bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan. Undifferentiated marketing sering juga disebut sebagai mass marketing dan memiliki kelemahan karena dalam prakteknya tidak semua orang dapat menjadikan prospek bagi suatu produk, betapapun bagus dan hebatnya produk tersebut. Manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda dan dibesarkan dalam suasana yang berbeda-beda pula, sehingga memerlukan penanganan yang lebih spesifik. Artinya bahwa undifferentiated ini adalah di mana perusahaan tidak ada membuat pengelompokan terhadap konsumen. Mereka mengeluarkan sebuah produk itu untuk semua lapisan masyarakat tanpa ada pembeda-bedaan. Misalnya contoh produk air minum isi ulang atau Aqua. Aqua diproduksi oleh perusahaan untuk digunakan oleh semua lapisan, baik tua maupun muda, kecil, besar, kaya, miskin, itu semua Aqua bisa dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Tetapi ada sedikit kelemahannya di mana produk Aqua ini tidak selalu bisa sebagian kecil konsumen tidak mampu mengkonsumsinya. Misalnya karena produk Aqua ini sedikit lebih mahal daripada produk yang lain, tetapi tidak terlalu jauh sekali selisih kemahalannya. Jadi undifferentiated adalah perusahaan yang tidak melakukan pengelompokan atau pengelompokan konsumen. Mereka memproduksi sebuah produk itu untuk semua lapisan masyarakat, untuk semua golongan, seperti itu. Yang kedua adalah differentiated marketing. Differentiated marketing adalah dalam strategi pemasaran. Pilihan pertama yang dianjurkan adalah melakukan diferensiasi, yaitu secara sengaja memasuki dua atau lebih segmen yang berbeda. Setiap segmen yang berbeda ini akan memperoleh perlakuan yang berbeda pula. Perlu dipahami bahwa market differentiated dan produk differentiated itu merupakan suatu hal yang berbeda. Market differentiated adalah pembagian pasar berdasarkan strategi segmentasi. Sedangkan produk undifferentiated adalah pembedaan suatu produk yang umumnya merupakan produk komoditi melalui merek, ukuran, warna, bau, dan kemasan. Saya buat kalimat yang sederhana bahwa differentiated adalah di mana perusahaan membuat beberapa produk dengan membuat perbedaan-perbedaan di antara produk tersebut. Contoh ya, seperti Unilever dalam memproduksi sebuah produk surf atau daya, itu produk daripada Unilever, tetapi surf dan daya itu ada beberapa perbedaan di antara produk ini, baik dalam bentuk kemasan, desain, harga, dan barangkali juga kualitas. Jadi differentiated itu adalah strategi yang dibuat perusahaan untuk membuat perbedaan, ya, membuat perbedaan dari produk yang kita punya dengan produk orang lain, atau membuat perbedaan dari pelayanan yang kita buat, yang kita lakukan dari pelayanan orang lain. Jadi berupaya membuat perbedaan. Yang ketiga adalah konsentrasi.
Alternatif lain adalah dengan melakukan konsentrasi pada satu segmen. Strategi segmentasi yang terkonsentrasi adalah penjelmaan dari mass marketing ke dalam sebuah celah yang lebih fokus. Oleh karena itu biayanya tidak semahal cara diferensiatif dan cocok untuk perusahaan yang sumber dayanya terbatas. Jadi di sini perusahaan lebih fokus lagi daripada undiferensiatif, membuat sebuah produk yang digunakan oleh seluruh konsumen, tetapi dia ambil satu produk yang lebih fokus lagi gitu, yang lebih detail lagi, jadi lebih mudah biayanya di dalam membuat promosi. Saya mau tanya, siapa sih yang bisa kasih contoh kira-kira produk yang cocok dengan konsentrasi, yang memfokuskan produk, di mana produk ini lebih khusus, lebih fokus lagi, sehingga konsumen dalam proses promosinya lebih pas. Tadi saya kasih contoh adalah Aqua perusahaan yang memproduksi air minum kemasan, itu lebih tepatnya adalah Aqua sudah lebih fokus ya, mereka tidak memproduksi produk yang lain, mereka tidak memproduksi merek yang lain, produksinya khusus hanya satu, yaitu Aqua, air minum kemasan merek Aqua. Jadi semua orang, tidak ada yang tidak bisa mengkonsumsi Aqua. Oke, yang berikutnya adalah atomisasi. Atomisasi lawan dari terkonsentrasi adalah atomisasi. Dalam atomisasi, pasar yang dikuasai dipecah-pecah lagi menjadi bagian yang lebih detail. Strategi biasanya diterapkan oleh perusahaan yang menghasilkan barang-barang dengan kualitas tinggi, harganya mahal, tetapi konsumen sangat sensitif terhadap pemilikannya. Misalnya motor Harley Davidson, mobil Ferrari, jam tangan Rolex, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa produk-produk itu merupakan produk yang memiliki ego yang sangat tinggi dan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Tadi di konsentrasi dikatakan bahwa produk ini sangat mudah untuk dipromosikan karena dia sudah terkonsentrasi. Tetapi di dalam atomisasi dia lebih fokus lagi, dia terkonsentrasi terhadap satu produk, tetapi dengan catatan orang yang mengkonsumsi itu juga terbatas. Kenapa? Karena produk ini memiliki harga yang sangat tinggi dan memiliki citra yang tinggi juga kepada perusahaan maupun kepada konsumen. Tadi sudah dikasih contoh seperti mobil Ferrari. Mobil Ferrari tidak semua orang bisa memilikinya, dan juga jam tangan Rolex itu mahal, tidak semua orang bisa menggunakannya. Jadi atomisasi adalah membuat pasar yang lebih detail dari undiferensiatif dan memilih salah satu produk, dan dari salah satu produk tersebut dibuat lagi dengan harga yang mahal sehingga konsumennya sangat terbatas. Oke, inilah namanya beberapa strategi segmen. Yang berikutnya adalah langkah-langkah segmentasi pasar. Menurut Kotler, ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar. Mari kita perhatikan slide berikut. Baiklah, kita lanjutkan tahap yang pertama, tahap survei. Tahap survei yaitu tahap yang merupakan tahap melakukan eksplorasi, baik melalui fokus grup diskusi atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku. Wawancara dilakukan untuk mencari penjelasan, sedangkan pengamatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Dengan adanya gambaran awal tentang preferensi konsumen, peneliti dapat menggali lebih lanjut dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data tentang satu atribut. Tahu atribut? Atribut adalah segala sesuatu yang ada di kemasan, ya, di kemasan produk. Saya ulangi, atribut produk itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam kemasan produk.
ada merek, ada komposisi, ada neto, ada apalagi ya, tanggal expirednya, dan semuanya itu disebut dengan atribut produk. Jadi di dalam tahap survei, di segmentasi pasar itu kita memperhatikan atau mengumpulkan tentang atribut produk. Bagaimana atribut produk kita, bagaimana atribut saingan kita. Yang kedua, kesadaran merek. Merek sangat dipentingkan. Merek diharapkan adalah yang mudah diingat, menarik, bagus. Jadi dalam pembuatan merek ini diperlukan nilai atau imajinasi yang tinggi kepada orang yang membuat merek. Bagaimana merek ini menjadi merek yang melekat di hati konsumen. Yang berikutnya adalah pola-pola pemakaian produk. Pola-pola pemakaian di sini, bagaimana konsumen itu menggunakan produk. Apakah produk ini digunakan terus-menerus atau sesekali atau jarang? Ini perlu kita pelajari. Yang berikutnya, sikap terhadap kategori produk. Bagaimana sikap konsumen terhadap produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Apakah konsumen antusias, semangat, atau biasa-biasa saja. Dan yang berikutnya, demografi, geografis, dan psikografis. Di dalam tahap survei kita harus melihat demografis, bagaimana pendapatan konsumen, pendidikan konsumen, jenis kelamin, siapa pengguna daripada produk yang kita tawarkan ini. Dan geografisnya, kita sasaran produk yang kita buat ini di mana. Misalnya kalau kita memproduksi pakaian hangat, ya sangat tepat kalau kamu menjualnya di daerah pegunungan, di daerah-daerah yang dingin. Tetapi kalau di daerah panas kita menjual pakaian hangat, kayaknya kurang pas, kurang tepat. Itu namanya geografis. Psikografis yaitu kejiwaan, bagaimana psikologi daripada konsumen tersebut. Jadi ini adalah di tahap survei. Tahap yang kedua adalah tahap analisis stage. Dalam tahap analisis merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel mana yang berkorelasi tinggi. Kemudian menerapkan analisis cluster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Saya ulangi, tadi kita sudah membahas dengan tahap survei. Kita buat survei mengenai atribut, mengenai kesadaran merek, pola pemakaian. Semua hasil survei ini akan kita analisis. Kita akan pelajari indikator-indikator atau faktor-faktor yang mempengaruhi variabel-variabel. Contoh, misalnya pendapatan. Apa sih yang mempengaruhi pendapatan daripada konsumen? Yang mempengaruhi pendapatan tentu pekerjaannya. Ya, apa pekerjaan daripada masyarakat di sekitar kita? Tentu ini kita bisa pelajari. Kalau pekerjaannya bagus, gajinya lumayan, tentu pendapatan daripada konsumen ini akan tinggi, tingkat konsumsinya juga akan tinggi. Seperti itu yang dimaksud dengan tahap analisis. Baik, tahap yang ketiga adalah tahap pembentukan atau profiling stage. Ada 6 langkah yang kita harus perhatikan. Sebelumnya kita harus mengerti dulu tahap pembentukan profiling stage, yaitu merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Dengan ini akan teridentifikasi perbedaan masing-masing klaster berdasarkan sikap dan perilaku, demografi, psikografi. Kemudian masing-masing klaster diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol. Oke, ada 6 langkah dalam proses segmentasi pasar, yaitu 1. Menentukan batas pasar. Artinya menetapkan batas pasar yang akan dilayani dengan mempertimbangkan jenis persaingan generik, bentuk produk, dan merek. Langkah yang berikutnya adalah memutuskan variabel segmentasi dan akan digunakan. Langkah penting yang berikutnya dalam proses segmentasi adalah
menyeleksi variabel-variabel dan memutuskan mana variabel yang paling sesuai. Alangkahnya, ada kalanya pemasar cukup mengumpulkan sebanyak mungkin variabel yang mungkin berguna dan kemudian menggunakan analisis data untuk mengelompokkan orang ke dalam segmen untuk memilih landasan segmentasi yang cocok. Terlebih dahulu, spesifikasi produk lebih erat terkait dengan pengambilan keputusan pemasar, yaitu memutuskan variabel segmen yang akan kita gunakan. Jadi kita putuskan mana segmen yang kita pilih. Oke, yang berikutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data segmentasi. Hasil dari pengumpulan data dan analisis keseluruhan proses segmentasi pasar difokuskan pada pengidentifikasian sekelompok anggotanya yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama. 4. Mengembangkan profil setiap segmen. Memilih dari serangkaian variabel deskriptif yang sesuai untuk setiap segmen. Variabel demografi dan geografi menghasilkan gambaran yang lebih lengkap mengenai setiap segmen di pasar. 6. Mendidik segmen-segmen yang dilayani. Dengan melihat segmen yang menawarkan peluang yang memberikan kesesuaian terbaik antara sumber daya organisasi dan segmen yang digarap. Dan yang terakhir, merancang rencana pemasaran. Segmen yang dilayani pesan juga harus diidentifikasi. Strategi untuk menarik perhatian konsumen di setiap segmen harus dikembangkan. Atribut-atribut produk harus dirancang atau dirancang ulang dan kampanye promosi harus disusun untuk menciptakan citra yang dikehendaki pasar. Demikianlah langkah-langkah di dalam pembentukan profil daripada segmentasi. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah semangat. Ingatlah bahwa pandemi ini belum meninggalkan kita. Tetaplah jaga jarak, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker kemanapun kamu bepergian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.